Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita sampai pada minggu di mana tema pada minggu ini ialah makna dari keadilan dan belas kasihan Tuhan. Ya. Kekasih Tuhan sekalian, kita berjumpa dengan cerita ini. Injil Yohanes pasal 8 adalah merupakan sambungan dari pasal 7 ayat 45 sampai 53. Dalam cerita sebelumnya ditemukan bahwa memang ada niat, benar-benar niat dari ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk selalu mencari celah untuk menjebak Yesus. Tapi mereka tidak mau pakai mereka punya tangan. Mereka pakai tangan orang lain. Jadi mereka meminta para penjaga di mana saja untuk ketemu Yesus, tangkap dia, dan mereka mau mengadili dia. Tetapi di pasal sebelumnya tampillah seorang dari antara mereka yang bernama Nikodemus. Jadi Nikodemus ini seorang cendekiawan Yahudi, Farisi. Ia tampil dan dia membela Yesus. Dia mengatakan bahwa seorang itu, aturan hukum mengatakan seorang itu tidak bisa diadili kalau tidak ada belum penyelidikan dulu. Ada saksi, ada bukti, semua ada dulu baru bisa. Maka mereka marah dan mereka, catatan ini mengatakan di bahwa perikop perempuan yang berzina ini dimulai dari pasal 7 ayat 53, dijelaskan di situ bahwa lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ya, para ahli Farisi, orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi masing-masing pulang ke rumahnya karena tidak mendapat celah. Pulang ini dengan keadaan pasti marah, ini belum dapat bab tua ini. Ya. Tetapi pasal 8 dimulai dengan mengatakan tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kekasih Tuhan sekalian, nama Bukit Zaitun ini akrab sekali di telinga kita ya, karena ternyata bahwa Bukit Zaitun ini menjadi tempat yang Yesus selalu pergi untuk berteduh, untuk beristirahat, dan terlebih daripada itu untuk berdoa. Ya, catatan Injil Lukas mengatakan juga pasal 22 ayat 39 bahwa Yesus sebagaimana biasa ia selalu menuju ke Bukit Zaitun. Artinya bahwa kalau bilang sebagaimana biasa berarti tempat itu tidak asing bagi Yesus. Ia selalu mengambil saat teduh dan berdoa di Bukit Zaitun. Ini sesuatu yang baik di awal perjalanan cerita kita, yaitu Yesus adalah orang yang selalu punya kesempatan mengambil waktu untuk selalu berdoa. Dia berdoa untuk segala yang ia alami hari itu, dan dia bercakap-cakap dengan Allah. Selanjutnya bacaan ini juga kita menemukan bahwa saat pagi-pagi benar, hampir siang ya, pagi-pagi benar, Yesus sudah ada di bait Allah. Dia ada untuk apa? Di situ dicatat bahwa ia duduk dan mengajar mereka. Banyak orang, seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Yesus ini bukan ahli Taurat, Yesus ini bukan orang Farisi, ya, papa mama. Ahli Taurat dan orang Farisi itu orang-orang yang luar biasa pada zaman Yesus, bahkan mungkin sampai hari ini dalam masyarakat Yahudi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kelompok cendekiawan. Hidup mereka ialah mereka, totalitas hidup mereka itu mereka taruh kalau orang Farisi itu para cendekiawan, sarjana-sarjana Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari kerjanya membaca bagian ahli kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi. Mereka belajar dari sana. Sedangkan yang namanya ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melihat
bagaimana ya mereka seperti polisi ya. Ahli-ahli Taurat itu bertugas sebagai polisi. Mereka adalah orang-orang yang melihat bagaimana hukum-hukum Taurat itu dijalankan. Mereka pengawas hukum Taurat. Ya. Sedangkan orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang meneliti. Artinya, melihat dari figur ini, mestinya hidup mereka ada di sekitaran bait Allah. Karena kan hidup mereka hanya berurusan dengan hal-hal itu. Tapi mari kita baca bacaan ini. Yesus pagi-pagi benar sudah ada di dalam di bait Allah, di pelataran bait Allah. Duduk di situ dan mengajar. Ya. Menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang. Lalu di mana ahli Taurat dan orang Farisi ini yang mestinya mereka juga ada di dalam rumah Tuhan, di bait Allah? Dong ada di mana? Ayat 3 menyatakan, ahli Taurat dan orang Farisi masih pagi-pagi subawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Dong pekerjaan ada di dalam rumah Tuhan, mengawasi aturan-aturan gereja, belajar dan terus belajar tentang firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar saat Yesus sedang mengajar di bait Allah, dong ada berjalan keliling, tangkap orang yang bersinah. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memahami panggilan dan tanggung jawab kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita menekuni panggilan itu. Ayat 3 mengatakan mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Dan di ayat 4 mengatakan bahwa ketika mereka berkata kepada Yesus, mereka bilang, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kalau tertangkap basah, orang yang tertangkap basah sedang berbuat zina satu orang, kau berapa orang? Tertangkap basah berbuat zina, satu orang yang berbuat zina, kau berapa orang yang berbuat zina? 2 ya? Lalu berapa orang yang dong bawa pi Yesus? 1. Itu satu di mana? Adil tidak? Adil tidak? Ya. Rujukan bagian ayat ini ada pada Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Di Alkitab pencatatan paling akhir itu biasanya ada rujukan-rujukan. Kalau kita membaca rujukan Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22 sampai 24, hukum Taurat mengatakan dengan jelas, siapapun yang kedapatan bersinah dibawa keluar kota, di gerbang kota, dirajam sampai mati, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena namanya persinahan pasti terjadi di antara dua orang. Entahkah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan. Jelas. Tetapi kasus yang kita temukan pagi ini ialah mereka hanya membawa satu orang. Apakah dia pelaku, apakah dia korban, kita tidak tahu. Tetapi yang dicatat oleh bagian ini dikatakan bahwa perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Sedang berbuat, berarti dua orang. Kenapa yang dibawa satu? Diarak-arak lagi. Ya. Bawa banyak orang yang bawa dia. Ini pasti batasan bayangkan. Dan tendang sendia, narui sendia, entah dia masih berpakaian atau tidak berpakaian, kan tertangkap basah. Ya. Secara sosial ia telah mendapatkan hukuman sosial. Ya. Diarak-arak, mereka sudah menjatuhkan, sebenarnya mereka sudah melakukan hukuman itu. Ditarik, diarak-arak oleh banyak orang. Ini pasti ada lu ini, rui, maki, tendang. Ya. Kita tidak tahu, tapi catatan mengatakan bahwa banyak orang. Dan yang di depan-depan itu ahli Taurat dan orang Farisi.
bawa sendirian, taruh di tengah-tengah orang banyak. Tadi kan pasal ayat 1 mengatakan bahwa Yesus ada yang banyak orang. Sementara bab tua ada mengajar, dong bawa ini perempuan di tengah-tengah seperti hari ini ya, dong taruh di depan tempat persembahan itu. Kemudian mereka menyampaikan aduan. Ini orang kata dapat tangkap basah Bapak. Taurat mengatakan dia harus dihukum mati. Papa Mama, Perjanjian Lama, Ulangan dan tadi kitab rujukan itu kalau mengikuti hukum Taurat pada masa Perjanjian Lama pasti sudah harus dilakukan. Tetapi pada zaman Yesus, pada masa Yesus, umat Israel sedang ada di bawah penjajahan Romawi. Karena itu aturan yang berlaku pada zaman Yesus ialah tentang hukuman mati harus dijatuhi dulu oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintahan Roma. Kita ingat Yesus ya, dia diadili dari imam-imam kepala, mahkamah agama, Kayafas dan lain sebagainya, tapi dong tidak berani memutuskan. Sampai di Pilatus, baru Pilatus yang memutuskan. Nah, karena itu, kenapa Alkitab mencatat bahwa mereka ingin mencobai Yesus? Karena Yesus ditempatkan pada posisi dilematis. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia harus dirajam sampai mati sesuai hukum Taurat, maka Yesus akan berhadapan dengan pemerintahan Romawi, karena yang berhak mengeluarkan hukuman mati adalah pemerintah Romawi. Kalau Yesus mengatakan bahwa tidak boleh dihukum mati, maka Yesus berhadapan lagi dengan hukum Taurat, karena hukum Taurat mengatakan bahwa orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati. Karena itu dikatakan bahwa mereka ingin mencobai Yesus. Dalam posisi ini, sikap apa yang diambil oleh Yesus? Alkitab mencatat bahwa Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. Orang subata sibuk setengah mati, ya pasti orang yang ada duduk-duduk dengar Tuhan Yesus pun ajaran juga ketika bawa ini perempuan dosu terganggu juga, dosu ikut tasibu. Orang semua ada batas sibuk. Tuhan, ini bikin mana sendiri? Kotong lempar ke mati suko. Bab tua seolah tidak mendengar. Dia tondok, dia tulis dengan jarinya di tanah. Dia main-main tanah. Kira-kira kalau kotong menghadap satu orang dan kotong sebutu penting, terus dia duduk main HP, bikin kesan peduli, Kotong rasa seperti apa? Tambah emosi kok, senang. Pasti tambah emosi. Ya. Karena Alkitab mencatat di ayat yang ke-7 bahwa mereka terus menerus. Sebab Tuhan ini orang kasar bapak. Ini perempuan bersina ketemu lempar ke mati suko. Bap Tuhan. Bapak, dengar kok. Ya. Karena mereka mendesak terus menerus, itu berarti, woi, Tuhan, dengar kok sonde. Dan karena terus didesak, maka Alkitab mencatat ia pun bangkit berdiri. Pasti dia dong satu-satu. Ya. Yesus anak Allah. Tentu dia tahu yang satu dong son bawa ini ada di mana. Ya, dia lihat satu-satu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kebanyakan laki-laki ke perempuan. Di film Tuhan Yesus yang kau nonton tuh, ahli Taurat dan orang Farisi itu kebanyakan laki-laki ke perempuan. Laki-laki. Dia pasti waktu liatin laki-laki satu-satu ke muka. Ya. Kemudian dia mulai bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ya, tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Barang siapa yang tidak berdosa, bukan yang tidak merasa berdosa, tapi yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah dia omong habis, dia tondok lagi. Dia duduk bapak, dia tondok, dia mulai main-main tanah lagi.
Dia mau lihat reaksi dari yang banyak-banyak datang itu. Dan kita menemukan, dikatakan dalam catatan ini, mulai dari yang tertua, dari yang suram putih, dia bangun jalan duluan. Yang jalan duluan, apa artinya? Orang yang lama hidup, selama dia hidup, waktu dia bilang yang tidak berdosa, waktu dong yang bangun pulang duluan, jalan duluan. Bahkan yang tadi tahu hal apa yang ada duduk mendengar pengajaran Yesus pun bangun pulang semua. Karena Alkitab mencatat bahwa ada sisa satu juga. Di sini dikatakan bahwa akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ada satu juga. Ya. Semua jalan, apa artinya? Sebenarnya ini juga sesuatu yang baik. Semua orang sadar bahwa mereka adalah berdosa. Ada kesadaran yang Tuhan buat. Yesus sementara mau mengatakan tentang hukum Taurat itu tidak saja berbicara tentang seperti seolah-olah 1 tambah 1 adalah 2, tidak. Yesus juga berbicara hakikat tentang hukum Taurat. Setiap orang mestinya menyadari dirinya sendiri. Setiap orang mestinya mengoreksi dirinya sendiri. Baru menunjuk orang lain. Karena itu jelas di sini. Dengan malu-malu masing-masing balik belakang kau jalan. Dan pada akhirnya Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Dong ada di mana-mana. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Papa mama, kita coba membayangkannya perempuan ini. Ia tadinya diarak, dipermalukan habis-habisan. Tentu ia tunduk, tidak mampu mengangkat mukanya sama sekali. Terlalu malu. Ya. Bahkan ia ada dalam keputusasaan. Karena ia di ujung maut. Tapi kemudian ketika ada orang bilang, "Hai perempuan, dong ada di mana? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Bagaimana rasa perempuan ini? Pasti dia menangis. Napasnya seolah-olah tertahan sejenak tadi. Dia baru bisa. Ya. Dia lega sekali. Karena ada yang menyapanya tanpa memakinya. Ada yang menghukumnya dengan kelemah lembutan. Papa mama, menghukum tidak harus dengan kekerasan. Menegur tidak harus dengan kekerasan. Ya. Yesus bilang, ada yang hukum kok kakak. Kalau suara itu datang seperti itu, apa yang ia lakukan? Mungkin dia tidak bisa omong apa-apa. Pasti dia hanya menangis dan menangis. Tapi dia bilang tidak ada. Hanya 2 kata yang dia bilang, tidak ada. Lalu apa yang Yesus katakan? Aku pun tidak menghukum engkau. Papa mama, Yesus bisa menghukum dia. Karena Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Amin. Yesus adalah orang satu-satunya yang tidak berdosa di tempat itu. Yesus punya hak untuk menghukum dia. Yesus bisa merajam dia, melempari dia sampai mati. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus mengatakan,
aku pun tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya dia bilang, pergi, jangan buat ulang lagi, mulai dari saat ini. Kadang-kadang baton nasihat, baton ku anak, kalau dia salah, baton bilang besok-besok najam bikin ulang besok-besok. Nah besok ini, kalau besoknya ketong orang timur, besok ini ya hari Senin. Tapi kalau pakai besoknya orang Jawa, tahun depan, bulan depan, minggu depan, ju besok. Jadi kalau ketong sering nasihat anak-anak, besok-besok nak kakak jam bikin ulang maka dia bilang besok-besok ini berarti ini minggu mas bikin, nanti minggu depan baru tak usah bikin. Ya. Tetapi yang Yesus katakan kepada perempuan ini, pergi, jangan buat dosa lagi, mulai dari sekarang, mulai hari ini. Begitu lu bangun dan lu jalan ini, jangan bikin ulang. Disinilah terjadi pertemuan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Ya. Di titik ini terjadi pertemuan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Allah menyatakan kepadanya ketika dia bilang jangan berbuat dosa lagi, itu berarti Yesus sedang mengatakan kepadanya bahwa yang kamu buat itu adalah dosa. Karena itu jangan buat ulang lagi. Dan belas kasihan Tuhan terjadi bahwa aku tidak menghukum engkau, tapi mulai dari sekarang jangan bikin ulang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memiliki belas kasihan yang jauh lebih besar dibanding dengan keadilannya. Yesus Allah yang maha adil, Yesus Allah yang maha kasih. Tetapi dari cerita ini kita menemukan bahwa belas kasihannya jauh melebihi keadilan yang ia miliki. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menghakimi tidak mesti dengan kekerasan, bahwa pengampunan selalu akan bisa terjadi ketika belas kasihan itu ada di dalam diri kita. Belas kasihan itu mestinya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari segala perkara apapun itu. Dan pagi hari ini kita belajar dari keadilan dan belas kasihan Tuhan. Kita belajar untuk bagaimana menjalani hari-hari di depan. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan soal-soal yang berat, dilematis. Tetapi menghadapi soal-soal yang berat dan dilematis, Yesus memberi contoh kepada kita. Ingat, kasih harus lebih besar dari keadilan. Dan karena itu, tetaplah jalani hidup ini dengan memenuhi hidup kita dengan belas kasihan Tuhan. Kita sadar ya, teguran Yesus terhadap orang banyak dan teguran Yesus terhadap perempuan ini memberi kita pelajaran bahwa janganlah menghakimi, dan ketika kita sadar akan dosa kita, janganlah buat ulang lagi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong dan memberkati saya hari lepas hari.